Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillah, jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada malam yang ke-8 ini kita kembali berkumpul bermunajah. Senantiasa kita hidupkan malam kita yang kita cintai ini, malam suci Ramadan, malam kemuliaan. Semoga semua amal ibadah yang kita kerjakan Allah terima dan Allah lipat gandakan pahalanya. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang singkat ini kita kembali mengkaji surah Al-Baqarah. Pekan lalu kita sudah membahas ayat 183 sampai 185 terkait dengan puasa. Kemarin kita membahas juga tentang doa pada ayat 186. Jadi di sini 186 terkait dengan doa. Apa maksudnya ini? Kenapa pada 183 sampai 185 terkait dengan puasa, sedangkan 186-nya terkait dengan doa? Ini mengisyaratkan bahwa kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak doa di bulan suci Ramadan. Pada kesempatan singkat ini kita akan membahas ayat selanjutnya, yakni ayat 187. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelonggaran, memberikan kita kabar baik kepada orang-orang yang berpuasa. Kita tahu bahwa Islam ini adalah agama moderat, yakni ummatan wasatan, umat pertengahan. Allah tidak hanya menganjurkan kita di bulan suci Ramadan untuk meningkatkan spiritual kita, ibadah rohani kita, akan tetapi Allah berikan keringanan, Allah berikan kabar gembira bahwa di sini dihalalkan bagi yang suami istri untuk mencampuri istri atau suaminya. Maka dari itu pada ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Asbabun nuzul ayat ini ketika sahabat Nabi Umar radhiyallahu an telah mencampuri istrinya, dia seakan-akan menyesal sehingga mengadulah kepada Nabi, "Ya Rasul, saya bertobat. Kenapa malam ini saya mencampur istri saya pada bulan suci Ramadan?" Maka turunlah ayat ini bahwa kita diperbolehkan untuk mencampuri suami istri, ya. Dimulai dari kapan? Dari habis maghrib sampai sebelum fajar. Artinya apa? Allah memberikan keringanan, tidak hanya satu bulan full itu kita diperintahkan berpuasa full, beribadah full, akan tetapi silahkan dalam urusan jasmani kita ada kebutuhan, maka kita diperbolehkan. Di sini ada kalimat pada ayat ini ar-rafath. Pada mulanya diartikan adalah perkataan-perkataan negatif atau yang kotor. Ini juga diungkapkan ketika ibadah haji, ada 3 perbuatan yang tidak boleh kita lakukan. Di situ ada ar-rafas, juga disebutkan wal fusuqa wal jidal, yakni berkata buruk, berbantah-bantahan dan merusak. Itu 3 hal buruk dalam ibadah haji yang tidak boleh kita lakukan. Akan tetapi pada ayat ini diartikan ar-rafas mencampuri. Tentu setiap kalimat-kalimat yang diungkapkan dalam Al-Quran tentu ada maksudnya, dan itu hanya para ulama lah yang tahu maksudnya. Kemudian hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami istri itu adalah bagaikan pakaian, selevel. Suami dan istri sama-sama menginginkan kebutuhan. Maka dari itu guru kita dalam tafsirnya Profesor Quraisy Shihab menjelaskan bahwa pakaian itu ada 4 fungsinya. Pertama, sebagai perhiasan. Dalam Al-Quran, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya bani Adam, pakailah pakaianmu yang indah ketika memasuki masjid. Fungsi pakaian yang kedua yakni menutup aurat.
dan menutup cacat yang ada dalam diri kita. Ketiga, yakni melindungi kita dari panas atau dingin. Keempat, yakni membedakan antara kita dengan yang lain. Ada yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang bawahan. Itu fungsi pakaian. Dari keempat ini kita kaitkan dengan firman Allahumma libasul lakum wa antum libasul lahum, bahwa kita suami istri itu adalah harus saling menjaga, karena kita adalah sama-sama punya tanggung jawab. Jadi harus saling menjaga, harus saling menutupi kekurangan kita, dan harus berbeda. Ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah, dan kita yang sudah menikah, khususnya yang sudah menikah, harus ada perbedaan. Dan bagi orang yang belum menikah harus ada perbedaan di antara keduanya. Maka dari itu kita punya tanggung jawab, jangan seperti sebelum menikah. Jadi ada punya tanggung jawab besar setelah menikah. Kita lanjut ayatnya. Allah berfirman, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengetahui bahwa nafsu kita ini ketika ingin melampiaskan sesuatu maka sangat sulit untuk dikendalikan. Maka Allah mengetahui semua itu. Makanya Allah halalkan di sini untuk mencampuri suami istri. Di sini ada kalimat takhtanun, yakni diartiin adalah mengkhianat. Artinya apa? Jika kita melakukan dosa, kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, itu sama seperti kita mengkhianati diri kita sendiri. Maka dari itu di sini dijelaskan fataba alaikum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu ketika kamu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Wa afa ankum, dan Allah menghapuskan dosa-dosa kamu. Artinya jadi seandainya Allah tidak menghalalkan untuk mencampuri istri kita atau suami kita, maka kita akan dianggap, di sini dijelaskan kita dianggap seperti mengkhianati diri kita sendiri, karena ketika kita melakukan pelanggaran maka seakan kita telah mengkhianati diri kita sendiri. Maka dari itu Allah mengampuni kita atas kekhilafan yang telah kita lakukan. Wa'afa ankum, Allah menghapus. Wa'afa di sini diartiin adalah menghapus. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa kita, jika kita senantiasa bermohon, insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang campurilah istri-istri kamu, wabtaghu ma kataballahu lakum. Di sini ditegaskan, akan tetapi tetaplah mencari ridho Allah sesuai dengan apa yang Dia tetapkan. Ulama, banyak pendapat ulama mengenai apa yang Allah tetapkan di sini. Jadi jangan sampai di bulan suci Ramadan, karena adanya ayat ini, kita hanya lebih banyak berhubungan dengan suami istri, sedangkan kita tinggalkan ibadah-ibadah malam. Makanya di sini disebutkan wabtaghu ma kataballahu alaikum, carilah ridho Allah. Maka dari itu kita harus senantiasa menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, memperbanyak sholat sunnah, zikir, dan lain sebagainya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minad danas minal khaytil aswadi minal fajr. Ayat ini menjelaskan bahwa di sini kita boleh makan dan minum hingga terbit, ya. Terbit fajar, maksudnya ketika kita sahur, ada yang disebut dengan fajar sidik, ada cahaya yang muncul, maka disitulah kita tidak boleh sahur lagi. Di sini banyak sekali yang keliru bahwa ketika azan sudah dikumandangkan, maksudnya azan subuh, kita masih boleh sahur. Dan sesungguhnya ini sudah tidak benar, ini pendapat keliru. Zaman dahulu, zaman sahabat, ada dua sahabat yang azan. Yang pertama sahabat Bilal azan pada jam 3, membangunkan kita untuk tahajud atau membangunkan kita untuk sahur. Sedangkan azan kedua yang dikumandangkan oleh Abdullah ibnu Maktum, di sini berarti sudah masuk subuh.
kita tidak diperbolehkan lagi untuk sahur. Maka dari itu ada yang namanya imsak. Kita berhati-hati jangan sampai pas azan tidak sementara makan pas azan, berarti sudah batal puasa kita. Dilanjutkan, summa atimmus syama ilal lail, maka sempurnakanlah saum ya, dengan ilal lail, sampai malam. Maksudnya apa? Jadi jangan sampai kita puasa tapi kita meninggalkan malamnya. Artinya kita tidak mau menghidupkan malam, ada taraweh, ada ibadah-ibadah yang lain, jangan sampai. Karena ketika kita meninggalkan berarti tidak nilai sempurna di sisi Allah. Maka dari itu kita diperintahkan berpuasa sekaligus kita menghidupkan malam. Rasulullah berpesan dalam dua hadis yang hampir mirip. Satu bunyinya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Yang kedua, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi ada dua paket siang dan paket malam, kita harus menghidupkan kedua-duanya. Kemudian di sini kembali kita diingatkan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan janganlah campuri istri-istri kamu ketika kamu iktikaf di masjid. Jadi tidak boleh mencampuri. Tapi kalau Nabi itu, Aisyah itu pernah menyisir rambut Nabi kita di masjid. Kalau seperti itu diperbolehkan. Kemudian Allah tutup, kadzalika yubayyinullah ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Ditutup dengan kalimat agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh rangkaian yang tadi disebutkan, kita kembali agar kita senantiasa mendapatkan gelar yakni takwa kepada Allah. Takwa kemarin kita sudah jelaskan, yakni menghindari segala keburukan-keburukan. Jika kita berpuasa, kita bertakwa, maka kita tidak boleh berkata-kata yang buruk. Jika kita berpuasa, kita menganggap diri kita bertakwa, maka kita harus meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Itu orang bertakwa. Jadi berusaha menghindari yang penting saja ke hal-hal yang lebih penting. Jadi orang bertakwa itu senantiasa menjaga dirinya, menyibukkan dirinya dari segala hal-hal yang bermanfaat. Semoga kultum yang singkat ini Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa, karena esensi daripada puasa itu yakni senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lebih dan kurangnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.